Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Gus saja. Terima kasih buat teman-teman yang selama ini support, selalu memberikan komentar-komentar yang positif. Semoga jenengan peserta keluarga semuanya sehat selalu. Amin. Jadi buat teman-teman di sini saya ingin menyampaikan banyak sekali dalam keluhan tentang lobet konslet. Banyak yang menyampaikan saya sudah ngikutin dari kontennya Om Agus selama 2 tahun. Ada yang bahkan lebih. Saya pernah melihat dari kontennya Mas Novi ataupun Mas Genduk, dan itu pun tidak konslet-konslet. Jadi kalau untuk pembahasan lobet konslet di sini memang tidak semudah itu Om. Cuman dalam arti konslet ini kan banyak yang mengartikan lobet konslet itu adalah rezeki. Tetapi di balik ataupun dalam istilah rezeki itu pun ada yang kita upayakan, ada yang kita usahakan, ada yang harus kita kerjakan. Yang diupayakan ataupun yang harus dikerjakan itu semua ada caranya Om, ataupun step-stepnya, ataupun materi, ataupun kriteria. Sepinter-pinternya orang, selihai-lihainya orang ataupun perawat sampai lobet itu jadi konslet, untuk mengulangi yang sama, cara yang sama, metode yang sama pun hasilnya beda-beda Om. Jadi semua itu tergantung dari lobet yang kita proses. Tentunya kalau dari bahan baku yang kita proses ini, kita harus memahami dari materi ataupun kriteria yang kita cari. Biasanya kalau untuk materi itu yang pertama nada kering, yang kedua masalah dengan durasi, itu jatuhnya di kualitas. Kalau kita dapat yang lobet itu yang sudah materi nada kering, kualitas dari durasinya panjang, itu alhamdulillah Om. Tapi kalaupun dengan durasi pendek pun tidak masalah, yang penting dari materi lobet itu nadanya kering. Setelah dengan pembawaan nada kering, ini harus ada yang kita upayakan Om. Yang pertama, kita cari di proses penggacorannya. Bisa juga dengan di single satu ruangan. Kalaupun dengan pola perawatan proses penggacoran itu kan semuanya tetap di single ya Om. Nggak jantan, nggak betina, paut, semuanya pasti di single. Tapi ada materi lobet itu yang benar-benar susah untuk digacorkan dalam kondisi single. Ini metodenya banyak Om. Ada sistemnya dengan ditempel betina, rawatan tempel pisah, temunya juga seminggu sekali. Yang kita upayakan seperti apa, tidak ada hasilnya, masuk sistem jejer tempel ataupun koloni tempel. Koloni tempel pun ini ada yang menerapkan jantan-jantan semua, ataupun ada, kalau saya pribadi, ada betinanya. Itu bebas Om. Yang penting apa sih tujuannya dari sistem tempel ataupun dalam kita dongkrak birahi alami dengan ditempel-tempel ini Om? Kita sortir barang, kita sortir bahan yang akan kita olah ataupun kita proses. Dari rawatan tempel pisah, nanti kita akan menemukan materi ataupun kriteria yang akan saya sendirikan ataupun saya poles, saya gacorkan. Dengan rawatan tempel pisah, kita akan menemukan lobet yang lebih dominan, lebih aktif bunyi, tapi syarat utamanya yaitu dengan pembawaan nada kering. Setelah dengan pembawaan nada kering, itu pun kadang-kadang ketika kita single ataupun ketika sudah menemukan proses penggacorannya, dengan setelah ditempel pisah bunyi, kita sendirikan udah bunyi, kita coba tunggu dalam pola perawatan single itu burung benar-benar rajin bunyi. Ada kriteria jantan itu akan kebentuk sendirinya Om, dari jenengan mempertahankan di rajin bunyinya. Lama-lama bisa ngedouble, tujuannya sampai bisa ngedouble. Untuk pemberian pakan ataupun proses penjemuran ataupun dengan proses mandi, itu pinter-pinter sang perawat Om yang ngeraba. Kita tetap evaluasi baik plus minusnya, itu yang kita raba. Cuman saya pesan buat teman-teman untuk proses jantan ini jangan pernah berasumsi untuk membuat lobet itu semakin birahi, setinggi-tingginya birahi ataupun istilah jebol birahi. Salah Om. Lobet konslet bukan atas dasar seperti itu. Pertahankan di rajin bunyinya, cari enaknya pola perawatan seperti apa yang menjadi poin materi yang akan kita proses.
Agar lobet itu agar lobet jantan itu bisa ngedouble, yang pertama kan dengan materi nada kering ini teman-teman akan ketemu setak ataupun burung itu tidak ada perkembangan. Setelah tidak ada perkembangan, ini metodenya banyak Om. Ada yang sistemnya sekat-sekat, dipicu dengan lobet lain di sebelahnya yang tidak kelihatan. Ketika dalam proses pola perawatan seperti itu pun nggak ada perkembangan, yang kita cari kan ngedoublenya jantan. Saya biasanya menerapkan dengan mencari titik jenuhnya jantan. Ini hanya apa yang diupayakan Om, hanya apa yang saya usahakan, apa yang harus saya kerjakan untuk ngejar di ngedoublenya. Caranya kalau saya carikan betina seperti proses pola ternak, seperti di ternak biasa, hanya spekulasi untuk mencari titik jenuhnya jantan ataupun stressingnya jantan. Ketika yang menjadi poin itu si betina itu ngeram Om. Nah ketika betina ngeram ini, si jantan ini birahi kebunyi atau malah keternak ataupun malah sampai mapan sama si betinanya. Itu pun jangan menjadi beban Om. Memang proses di sini yang harus kita laluin. Biasanya untuk rawatan hariannya pagi saya petal, nanti sore atau malam saya masukin lagi. Ini saya mencari istilah galoni jantan, birahi ini kemana. Biasanya ketika masa ngeram betina itu 3 butir telur itu si betina sudah nggak mau dikawin. Nah setelah tidak mau dikawin ini, jantan ini birahi ini kemana Om? Pakannya kenceng atau rendah Om? Monggo dicari enaknya. Ketika si jantan itu nggak kebunyi, anggap ini tidak terjadi bunyi ya Om. Kita bicara masalah tidak jackpot sama si jantan. Ketika tidak mau bunyi dan betinanya sudah nelor 4 butir ataupun masa selesai ngeramnya, setiap 3 hari sekali kan nambah 1 butir. Ketika sudah nggak nambah lagi, nanti bisa dibongkar, cari enaknya pola perawatan penggacorannya lagi seperti awal Om. Biasanya kalau saya sendiri, saya coba ditaruh di kandang kotak sendirian, saya pintu glodoknya ya saya tutup. Kalau dia suka di luar, kalau suka di dalam glodok ya pintu glodoknya tak buka, ataupun di kandang kapsul, monggo cari enaknya seperti apa, gacorin lagi Om. Dalam pola perawatan proses penggacoran setelah proses perkawinan ini, kadang-kadang kalau jackpot yang jenengan, rezeki jenengan bisa sampai lobet itu ngedouble. Kalaupun nggak bisa ngedouble, gacorin lagi, spekulasi di perkawinan lagi, atau mainnya di untulan dulu, atau bener-bener di single sampai dia bener-bener ngedouble, itu juga bisa. Gitu ya, semoga bisa dipahami ya Om dari teknik-teknik apa yang diupayakan untuk ke konslet ini. Meskipun tidak semuanya menjamin ke konslet, tapi semoga bisa Om. Kalau kriteria materinya nada kering, hanya itu yang saya upayakan. Nanti single lagi. Gitu ya Mas, semoga bisa dipahamin. Jadi di sini saya ingin menyampaikan dari teman-teman benar-benar detail untuk teman-teman lobet mania, tidak yang hanya sekedar saya ngucap ataupun saya belum pernah ngalamin. Yang awalnya saya belum pernah punya pun sampai saya bisa, sampai saya mempelajarin kriteria dari lobet itu berpengaruh Om, ataupun materi. Saya pernah ngolah dari jantan bener-bener gacor, bener-bener rajin bunyi. Setelah saya kawinkan pun cabut pasang pun hanya gacor-gacoran, itu pun nggak double-double, itu pun nggak ngonslet juga. Karena untuk pembentukan konslet dari lobet itu kalau saya pribadi saya ngalamin dari titik jenuhnya gitu. Titik jenuhnya jantan ketika sudah kita gacorkan, kita kawinkan, spekulasi single lagi di situ Om. Istilahnya tingkat stressingnya lobet itu sih. Cuman kalaupun cara metode itu banyak ya Om, metode banyak, kita harus bisa memahami tujuannya buat apa, fungsinya buat apa, proses perkawinan tujuannya buat apa, pakan kenceng fungsinya buat apa, hanya untuk mendongkrak, proses perkawinan buat apa. Biasanya dari proses perkawinan di single lagi, ada kemajuan lagi, kebentuk atau tidaknya itu semua tergantung dari burungnya gitu ya Om. Nanti saya akan bahas dengan betina konslet juga. Jadi selama ini saya ingin nguak ataupun bongkar masalah jantan konslet. Nanti kalau nanti kedepannya tetap saya bahas juga ketika dengan betina konslet juga gitu ya. Jadi di sini saya minta maaf, bukan maksud untuk mengguruin, saya hanya sekedar sharing
dan semoga dari teman-teman obat mania bisa memahamin, dan semoga semakin besar. Intinya tetap kita sabar Om, yang namanya ngolah makhluk hidup pasti tidak ada yang pasti gitu, tapi dari cara metode pasti ada yang diupayakan. Ngoten nggih Om. Baik, terima kasih buat teman-teman, sehat selalu panjenengan beserta keluarga. Doa saya semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu, dan semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran. Doa-doanya jenengan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur nuwun.